Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman soal nomor 4, yaitu program untuk membuat perkalian matriks. Jadi langsung saja, pertama kita masuk sedikit ke logika pemrogramannya seperti apa. Jadi untuk perkalian matriks itu, anggap saja nanti kita akan menginput matriks A dan juga matriks B. Jadi seperti yang kita tahu, syarat perkalian matriks itu apa? Yaitu kolom dari matriks A itu harus sama dengan kolom dari matriks B. Jadi misalnya nanti ada matriks A dikali matriks B, di mana matriks A ini misalnya 3 kali 2 dan matriks B ini 2 kali 2. Nah ini kan untuk kolom dari matriks A itu sama dengan baris dari matriks B, sehingga untuk hasil kali AB itu akan menghasilkan matriks ini ya. Nah, matriks 3 kali 2. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu syarat utama dari perkalian matriks tersebut. Jadi nanti kita akan membuat programnya, yaitu menginput misalnya variabel n itu untuk baris matriks pertama, lalu misalnya input m untuk kolom yang pertama sekaligus baris yang kedua, dan yang terakhir nanti input p. Untuk ini ya, kolom dari matriks kedua. Setelah itu, tentunya di sini kita akan menggunakan tipe data integer, yang dimana kita akan menggunakan array, yaitu array 2 dimensi. Jadi nanti untuk matriks A atau matriks 1 saja ya, nggak apa-apa di sini tulis A aja ya. Nanti dia akan berbentuk 2 dimensi. Jadi ada indeks I dan indeks J. Begitu juga dengan matriks B, itu ada indeks I dan juga indeks J, di mana I itu merupakan baris dan juga J itu merupakan kolom. Nah, jadi nanti yang pertama-tama itu kita akan menginput dulu nilai dari matriks, baik matriks A dan juga matriks B ya, setelah kita tadi menginput ingin berapa baris gitu ya. Nah, di sini untuk menginputnya, karena kita menggunakan array, tentu saja kita akan menggunakan for, dimana karena dia ada 2 indeks ya, I dan juga J, maka akan menggunakan for bersarang atau nest for. Itu nanti akan lebih jelas lagi ketika programnya. Jadi untuk menginput matriks A, kita akan menggunakan for di dalam for. Lalu untuk menginput matriks B, kita juga akan menggunakan for di dalam for lagi. Jadi akan banyak sekali perulangan for yang akan kita temui. Setelah itu, jika sudah diinput kedua matriks ini, anggap saja hasil dari matriks ini adalah matriks kali namanya ya. Matriks kali ini kan dalam C++ kita itu dalam melakukan operasinya, khususnya dalam perulangan for, kita membutuhkan variabel lain yang dimana variabel itu tidak akan mengubah hasil dari perhitungan kita. Jadi matriks kali ini itu harus kita isi dulu, nanti dia itu berupa matriks 0. Ini saya tulis saja seperti ini ya, matriks 0 gitu ya. Jadi mau ordo berapapun dia itu harus matriks 0, karena nanti jika hasil perkaliannya ini ingin ditambahkan dengan indeks-indeks dari matriks kali, dan indeks dari matriks kali itu tidak boleh mengubah hasil dari perkaliannya, makanya indeks kali ini nanti akan kita buat matriks 0 atau kita isi dengan 0. Setelah itu barulah kita masuk ke perulangan untuk mengalihkan matriks pertama dan matriks keduanya. Di situ kita akan menggunakan for, lalu for dan for lagi. Jadi for di dalam for dan di dalam for lagi, sehingga di sini nanti ada indeks untuk for I, for J dan juga for K. Setelah itu nanti jika sudah selesai ketiga ini, hasil dari perkaliannya akan dimasukkan ke matriks kali ini, dimana tadi matriks kali itu berupa matriks 0 kan. Jadi jika dia dijumlahkan, dia tidak akan mengubah hasil dari nilainya. Kira-kira seperti itu. Baiklah, di sini saya sudah membuka ya, sudah saya buat programnya kira-kira seperti ini, dan saya akan jelaskan. Kita mulai dari atas ini. Include iStream adalah file header karena kita menggunakan cout, cin dan juga nline ini ya, jadi kita butuh ini. Lalu using namespace std ada library, dan in main adalah fungsi utamanya. Lalu ini kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, ada m, n, p, i, d, dan juga k. Ini
untuk mempercantiknya saja, program mengenalkan matriks 1. Nah, ini masukkan banyaknya baris pada matriks 1. Lalu ini masukkan banyaknya kolom pada matriks 1 dan baris pada matriks 2. Ini yang saya bilang tadi, ini M, ini N, dan juga ini P. Setelah itu kita deklarasikan lagi, ini ya, ada matriks 1 itu dengan array M dan N, dan begitu juga matriks 2 dan juga matriks kali. Jadi ketiganya merupakan matriks 2 dimensi. Nah, kemudian ini adalah elemen untuk matriks pertama. Ini saya menggunakan for di dalam for. Jadi ini ada I dimulai dari 0 sampai I kurang dari M. M itu tadi baris ya, baris untuk matriks pertama. Dan untuk J kurang dari 0 dan J sampai J kurang dari N. Nanti di input saja mulai dari matriks kolom ke baris ke-1 kolom ke-1, kemudian baris ke-1 kolom ke-2 sampai baris ke-1 kolom ke N. Atau di sini apa ya, kalau ke M, kolom ke M ya. Setelah ini adalah perulangan for untuk menginput elemen pada matriks pertama, dan ini adalah elemen pada matriks kedua. Itu sama saja kurang lebih dimulai dari I0 dan J0. Setelah itu, ini yang saya bilang untuk matriks kalinya itu kita harus jadikan dulu matriks 0. Jadi untuk setiap indeks dari matriks kali, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, sampai baris 1 kolom M, dan juga sampai baris M kolom N ya. Atau baris P di sini ya, begitulah. Dia akan diisi dengan 0. Nah, setelah itu ini ada 3 kali perulangan. Ini adalah perulangan yang digunakan untuk mengalihkan matriks-matriksnya. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita tinggal menampilkan hasil perkalian matriksnya, yaitu dari matriks kali I dan J. Ini ada perulangan juga untuk matriks-matriks tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini kan dari perkaliannya. Dari hasil perkalian matriks ini kita masukkan ke matriks kali itu. Kali IJ plus, ini maksudnya kali sama dengan kali ditambah matriks ini. Nah, makanya tadi saya bilang kan agar nilainya tidak berubah, makanya kita jadikan matriks kali ini matriks 0 terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Sekarang mari kita masuk ke flowchartnya. Kira-kira seperti ini akan saya jelaskan ya. Kita samakan dari sini. Baiklah, yang pertama itu ada start, ini ya, kurung kurawal buka kalau di C++. Kemudian kita input nilai M, N, dan juga P, tepatnya ini M, N, dan juga P. Nah, lalu kita masuk ke perulangan ini. Nah, ini yang saya bilang, ini perulangan untuk menginput matriks pertama. Nilai-nilai matriks pertama nih, yang bagian ini adalah matriks pertama. Yaitu dimulai dari ini, for I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Nah, ini dia for I sama dengan 0 to M-1. Karena untuk I kurang dari sama dengan M, berarti M-nya itu tidak masuk ya ke dalam sini, jadi dia M-1. Jika dia memenuhi, jika I-nya memenuhi, dia akan masuk ke for kedua tuh. Nah, setelah itu akan berulang di sini. Ya, ini adalah matriks untuk menginput yang pertama. Maksudnya flowchart untuk menginput matriks yang pertama. Kemudian ini adalah flowchart untuk menginput matriks yang kedua. Ini mana ya? Matriks kedua. Ini ya. Ini. Nah, itu kira-kira sama. Dan ini adalah input untuk menginput nilai 0 pada matriks kali. Yang ini. Sepertinya saya ada sedikit keliru ini. Ini kan flowchart untuk menampilkan hasilnya ya. Iya, yang ini. Yang ini yang 3 kali perulangan ini lupa saya buat sepertinya. Oke, akan saya benarkan dulu flowchartnya. Baiklah, ini sudah saya benarkan lagi. Saya ulangi sedikit. Ini adalah flowchart untuk menginput nilai matriks pertama. Ini yang bagian sini flowchart untuk menginput nilai matriks kedua, dan ini adalah flowchart untuk menginput nilai matriks kali menjadi 0 semua. Dan ini dia adalah flowchart untuk perkaliannya ya. Dia ada 3 kali perulangan, yaitu I, J, dan K. Dimana jika I-nya memenuhi, dia masuk ke perulangan J, dan jika J-nya memenuhi, dia akan masuk ke perulangan K.
Di sini dia akan terus berulang dari sini ke sini ke sini, lalu naik lagi ke sini sini sini. Dan jika dia sudah tidak memenuhi sini, dia akan mengulang lagi ke J. Terus berulang lagi, setelah itu berulang ke I. Setelah itu barulah masuk ke sini, dimana ini adalah flowchart untuk mencetak, yaitu bagian ini. Untuk mencetak matriks kalinya. Dia akan berulang ke sini, sini, di sini berulang, dan ke sini. Setelah itu jika sudah selesai, langsung saja ke N. Jadi beginilah kira-kira untuk flowchartnya. Baiklah, ini untuk pseudocode-nya itu sudah saya tuliskan ya di sini ya. Ini kira-kira seperti ini. Pertama kita input dulu nilai MNP-nya, yaitu ini. Nah, jika di C++ menggunakan Cin, di pseudocode itu menggunakan kode pada bahasa Pascal, yaitu read ya. Kemudian di sini adalah perulangan untuk menginput elemen-elemen pada matriks pertama, yaitu yang ini tuh. Nah, iya ini. Dilanjutkan dengan elemen-elemen pada matriks kedua, ini. Dan elemen-elemen pada matriks kali yang kita isi dengan variabel, yang kita isi dengan 0 maksudnya. Setelah itu, ini adalah perulangan untuk ini bagian ini, dimana ini kayaknya kelebihan, harusnya dia begini ya. Ini adalah perulangan untuk operasi kalinya, sedangkan ini adalah perulangan untuk menampilkan hasilnya. Ini kira-kira sama saja, perbedaannya hanya di pseudocode itu menggunakan kode pada bahasa Pascal, lalu dia juga tidak menggunakan sama dengan, melainkan menggunakan tanda panah seperti ini untuk proses. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.